warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa dimanapun berada, ketemu lagi kita di podcast Kejaksaan Negeri Jambi. Jadi podcast Kejaksaan Negeri Jambi ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, di mana terjadi bincang-bincang santai di antara saya dengan narasumber untuk memberikan pengetahuan pada Sobat Adiaksa dimanapun berada. Oke, sekarang kita langsung aja ke narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Kak Nilu, Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Jambi. Selamat siang. Iya, Kak Nilu ini adalah Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Jambi. Jadi kakak cantik ini bisa diperkenalkan dulu Kak, gimana selama ini di kejaksaan? Bisa, mungkin singkat aja ya untuk perkenalannya. Nama saya Nilu Hartini Puspitasari. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi. Sebelumnya saya dinas di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Jadi di sini kira-kira saya baru sekitar 2 tahun lah baru di sini. Wah, luar biasa. Ternyata sudah sangat berpengalaman kakak cantik ini ya. Jadi di Kejaksaan Negeri Jambi ini, kakak cantik ini berada di bidang tindak pidana umum sebagai Kasubsi Pra Penuntutan. Oke kakak, sekarang kita bincang-bincang santai aja ya. Ya mungkin di pagi hari ini kita membahas mengenai apa ini enaknya Kak Nilu? Bahas yang lagi hangat-hangatnya sekarang mungkin bisa kita bahas mengenai restoratif justice mungkin. Nah, boleh banget itu Kak Nilu. Itu lagi booming-boomingnya, viral. Iya. Di mana-mana di seluruh Indonesia sedang ramai dibincangkan restoratif justice. Iya, benar sekali. Kejaksaan ada program yang namanya restoratif justice. Mungkin lebih detailnya kita tanya langsung ke Kak Nilu yang lebih berpengalaman. Apa itu restoratif justice, Kak? Iya, restoratif justice ini termasuk penyelesaian perkara pidana. Nah, proses penyelesaian ini unik kalau menurut saya ya. Dia ini melibatkan ada pelaku, tersangka itu sendiri, kemudian ada korban. Lalu juga ada keluarga pelaku, bahkan keluarga dari korban. Kemudian juga ada pihak-pihak ya seperti ada ketua RT atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang nanti tujuan dari restoratif justice ini bukan untuk pembalasan ya. Biasanya kan pidana-pidana ini adalah untuk memberikan efek jerah, tapi untuk restoratif justice sendiri ini dia melakukan proses pemulihan keadaan kembali seperti semula. Jadi tersangka ini balik-balik lagi misalnya ke lingkungannya, dia bisa diterima oleh masyarakat lagi. Jadi seperti itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya restoratif justice ini bukan proses pembalasan atau pidana yang seseram itu enggak ya Kak? Enggak. Jadi itu merupakan proses pemulihan dia. Ya. Jadi apa semua tindak pidana ini bisa dilakukan restoratif justice Kak? Tidak semua tindak pidana. Kita punya peraturan kejaksaan yaitu mengenai restoratif justice ini, itu ada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, di sana juga diatur syarat-syarat apa saja memang yang harus atau yang bisa untuk perkara pidana apa saja yang bisa dilakukan untuk restoratif justice itu sendiri. Wow, baik. Jadi di peraturan tersebut sudah dijelaskan syarat-syaratnya ya Kak? Ya, benar. Apa aja syarat-syaratnya untuk bisa dilakukan restoratif justice? Syarat-syaratnya yang paling penting adalah itu adanya perdamaian ya antara pelaku sama korban. Karena memang salah satu yang paling penting ini yaitu perdamaian. Karena memang prinsipnya kan ini adalah mengembalikan keadaan seperti semula kan. Jadi memang perdamaian itu adalah paling penting. Kemudian tersangka ini tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kalau misalnya dia sudah pernah dihukum, otomatis itu gagal kan, gugur dia syaratnya. Kemudian tindak pidananya ini tidak melebihi dari 5 tahun. Hukumannya, ancaman pidananya tidak melebihi dari 5 tahun atau nilai barang atau kerugiannya itu di bawah 2.500.000. Namun untuk syarat yang saya sebutkan tadi yang mengenai ancaman pidana dan juga mengenai dengan nilai kerugiannya itu bisa kita kecualikan, yaitu misalnya ancaman pidananya itu di atas 5 tahun tapi kerugiannya di bawah 2.500.000. Kerugiannya di atas 2.500.000, ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Bisa seperti itu. Tapi syarat yang paling penting itulah adanya perdamaian dan juga tersangka belum pernah melakukan tindak pidana. Itu.
Baik, jadi syarat yang paling penting adalah pertama adanya perdamaian antara korban dengan tersangka. Kemudian yang kedua, tersangka belum residivis ya, jadi belum pernah dihukum, itu yang paling penting. Kalau dua syarat yang lainnya itu bisa dikecualikan. Baik. Jadi untuk misal pidananya nih 5 tahun, tapi kerugian tidak lebih dari 2,5 juta bisa. Bisa. Dan sebaliknya ya, kerugiannya lebih dari 2,5 juta tapi ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, bisa gas gitu. Wah, luar biasa sekali program dari kejaksaan ini ya. Restoratif justice. Kemudian di Kejaksaan Negeri Jambi sendiri apakah sudah pernah dilaksanakan restoratif justice? Iya, untuk di Kejaksaan Negeri Jambi ini untuk tahun ini ya, tahun 2023 ini kami sudah meng-RJ-kan 2 perkara. Yang pertama itu ada perkara tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua itu perkara penadahan. Jadi memang kalau untuk yang perkara yang pertama ini dia ruang lingkupnya adalah suami istri. Jadi sebenarnya agak miris juga. Kenapa saya bilang agak miris? Karena yang pertama ini, suaminya ini ya masalah ekonomi, istrinya emosi akhirnya menanyakan suaminya kan, mana uangnya?" Emosilah suaminya dipukul, dilaporkan. Cuman dalam perjalanannya ketika, terjadi proses penyidikan di kepolisian, rupanya istrinya merasa, "Wah, saya butuh suami ini," gitu. Apalagi memang, eee, kita melihat juga dari latar belakang keluarganya ini, dia punya 8 orang anak. Jadi memang, istrinya membutuhkanlah sosok suami ini. Akhirnya terjadilah setelah kita P21-kan perkaranya kita nyatakan lengkap, kemudian kita lakukan tahap 2, kita mulai untuk mencari, istrinya, keluarga-keluarga, tokoh masyarakat seperti ketua RT, lurah, kita undang ke sini, kita lakukan, proses RJ itu dan ternyata memang si istri mau dia memaafkan, suaminya. Akhirnya kita, expose, ke Kejaksaan Tinggi, kemudian kita lanjutkan expose ke, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan akhirnya disetujuilah untuk perkaranya dihentikan. Akhirnya memang inilah, mungkin tidak semua tindak pidana itu memang bisa, dihukum pidana, tapi memang kita juga melihat, bagaimana latar belakang atau faktor-faktor dari keluarganya itu, atau bagaimana juga sih kehidupannya kenapa bisa terjadi sampai seperti ini. Karena memang tindak pidana ini kan tidak semuanya bisa kita lakukan untuk, "Wah, ini salah mesti dihukum," tidak. Tapi harus ada memang, nilai nilai-nilai gunanya untuk masyarakat juga, jadi seperti itu. Nah, untuk yang perkara yang kedua itu perkara penadahan, itu 480 KUHP. Nah, dia juga tidak tahu ini membeli handphone ini dari marketplace Facebook, tiba-tiba dia membeli karena harganya murah dan dia tergiur, tapi dia tidak tahu tentang barang itu dan emang tujuannya dia membelikan handphone itu untuk anaknya belajar. Jadi memang ada tujuan-tujuan tersendiri dari dia membeli itu, memang dari niatnya sendiri pun kita tidak bisa, mengatakan, "Wah, dia jahat," tidak bisa seperti itu. Jadi memang akhirnya kita pertemukanlah korban dengan tersangka yang melakukan 480 ini dan ternyata memang korban memaafkan. Karena memang handphone-nya juga dikembalikan sama tersangka. Jadi memang inilah, salah satu memang, program yang memang menurut kami di sini, sangat bermanfaat. Jadi bukan saja untuk melakukan pembalasan, karena memang kalau pada dasarnya menurut saya sendiri pembalasan ini, malah akan menjadi, titik yang lebih tidak enak lagi untuk Iya. yang tersangka kan, karena tidak semua tersangka ini, biasanya orang bilang akan menimbulkan efek jerah, akan menyesal, dan tidak semua orang itu menyesal menurut saya. Bahkan ada juga nanti keluar-keluar dari penjara, tiba-tiba dia bisa melakukan yang lebih atau yang mengulang perbuatannya. Makanya dengan adanya restoratif justice ini yang tujuannya itu untuk memulihkan lagi prosesnya, memulihkan lagi keadaannya seperti semula, itu memang sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini. Baik, jadi itu sangat bermanfaat untuk korban maupun untuk tersangka. Iya, Iya. Jadi itu tadi contoh-contoh yang ada di Kejaksaan Negeri Jambi di tahun ini ya. ya di tahun ini. Jadi yang pertama tadi persoalannya persoalan rumah tangga, kemudian tidak sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
dan akhirnya berdamai. Setelah itu dilakukanlah proses restoratif justice di Kejaksaan Negeri Jambi oleh jaksa-jaksa Kejaksaan Negeri Jambi. Kemudian yang kedua tadi tentang 480 penadahan. Nah, tentang penadahan membelikan handphone untuk anaknya sekolah. Ternyata handphone tersebut Sobat Adiaksa dari hasil tindak kejahatan, dari pencurian. Dia tidak mengetahui ya. Nah, mungkin kita juga melihat juga dari kita lihat juga dari fakta-faktanya yang ada. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Sebelumnya terima kasih terlebih dahulu Kak Nit sama-sama si pra penuntutan Kejaksaan Negeri Jambi atas waktu yang telah diberikan dan pengetahuan yang telah diberikan. Mungkin kita sebelum saya tutup kita pantun terlebih dahulu. Jadi saya udah menyiapkan pantun nih. Pakar hukum orangnya gigih, sama pakar jaga toleransi, nggak apa-apa nggak ada yang cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Sampai jumpa Sobat Adiasa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah!